Kalau ditanya, kenapa dikontrakin ya? Kalau sebuah rumah dibiarkan lama kosong, tidak terawat, biasanya bisa cepat rusak karena lampu. Kalau ada yang mengontrak, Bener kan kamu dengar? Suara apa, Kak? Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan Evelyn yang sedang mencari rumah besar untuk disewa bersama kedua adiknya. Dia mencari rumah sewaan tersebut tak sendiri, melainkan ditemani oleh pacarnya, yaitu Bimo. Mereka mendatangi lokasi tersebut satu persatu, namun sayangnya tak ada yang cocok dengan kemauan Evelyn. Dan untungnya, ada salah satu rumah besar yang lebih murah. Evelyn pun langsung menghubungi si pemilik rumah dan berniat menyewa rumah itu. Setelah membuat perjanjian dengan pemilik rumah, Bimo dan Evelyn langsung berangkat ke lokasi tersebut. Singkatnya nih, mereka sudah berada di lokasi tujuan pada tengah malam, dan mereka pun disambut hangat oleh si pemilik rumah. Dia bernama Pak Egi, dan tanpa basa-basi, Pak Egi langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam dan melihat-lihat isi dari rumah tersebut. Satu persatu area rumah telah ditunjukkan oleh Pak Egi. Namun di sini Evelyn dibuat penasaran akan foto di dinding. Evelyn bertanya, "Itu foto siapa ya, Pak?" Pak Egi pun menjawab, "Ini adalah keluarga dari pemilik rumah ini. Anak dan ayahnya sudah meninggal, kalau ibunya sampai sekarang masih tinggal di Jakarta." Setelah sekian lama memutari area rumah itu, Bimo dan Evelyn memutuskan untuk pulang ke rumah dan Evelyn juga sempat mengatakan hal ini kepada Pak Egi. "Nanti kalau saya mau pindahan, saya bakalan telepon Bapak." Mereka berdua langsung masuk ke mobil, dan Bimo menyarankan kepada Evelyn agar mencari rumah yang bersih dibandingkan rumah yang sekarang. Namun Evelyn menolak dan akan tetap menyewa rumah tersebut. Kenapa? Ya karena Evelyn tak mau merepotkan pacarnya, yaitu Bimo. Dan mereka pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Malam pun berganti pagi. Di sini Bimo menyarankan Roy untuk ikut bersamanya membantu Evelyn pindahan. Dan itu juga akan menguntungkan Roy, karena lokasi dari rumah sewa Evelyn sangatlah angker. Roy pun menyetujui ajakan Bimo. Singkatnya, mereka sudah berada di lokasi rumah tersebut, dan mulai membawa barang bawaannya ke dalam. Roy, jangan main sentuh barang antik sini ya. emang kenapa sih? Ya, pesen dari yang jaga rumah. Tapi kalau foto-foto boleh kan? It's good. Di sini Angel dibuat penasaran dengan salah satu area di kamar mandi. Angel langsung masuk ke dalam, namun tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Apalagi pada saat Angel mencoba melihat ke dalam kamar mandi tersebut, tak ada seorang pun yang ada di sana kecuali dirinya. Sekarang berganti ke Roy yang sedang berada di hutan. Tujuan utama Roy datang ke sini adalah untuk menangkap gambar objek di sana, sekaligus menemani Evelyn. Pada saat fokus-fokusnya mengambil gambar, tiba-tiba muncul salah satu tangan yang bertekstur aneh dengan cakar yang sangat panjang. Ternyata itu adalah Angel yang tiba-tiba menghampiri Roy dan mengajaknya untuk pulang. Roy mengiyakan keinginannya dan segera menuju ke kediaman Bimo dan Evelyn. Setelah sampai, Angel langsung mengajak Bimo untuk segera pulang dan Bimo juga mengiyakan ajakan tersebut. Namun, sebelum pulang, Angel menitipkan pesan kepada Evelyn, "Kalau ada apa-apa, lu bisa langsung hubungin gue aja ya." Evelyn juga mengiyakan keinginan dari Angel. Singkatnya nih, pada saat itu sudah malam hari dan diperlihatkan kedua adiknya Evelyn, yaitu Arya dan Maya. Mereka tak bisa tertidur karena mendengar sesuatu yang aneh hingga pada akhirnya
Sosok menyeramkan berambut panjang muncul di dekat gorden hitam. Mereka panik sepanik-paniknya dan berteriak sampai kakaknya datang. Setelah Evelyn datang, dia bertanya, "Kalian kenapa teriak-teriak tengah malam?" Adiknya pun menjawab, jurik teh, sieun." Kemudian, Evelyn langsung menenangkan mereka berdua dan mengecek ke horden. Namun, sama sekali tak ada orang di sana. Dan akhirnya, Evelyn menyuruh mereka untuk kembali tidur. Setelah mengecek keadaan kedua adiknya, Evelyn mendengar salah satu nada dering berbunyi di area tangga. Dan tak berpikir lagi, dia langsung menuju ke bawah untuk mematikan nada dering tersebut. Sebelumnya, sorry kalau salah, soalnya gue juga nggak tahu benda itu namanya apaan. Tapi gue sering nyebut jam itu jam waker. Jadi kita sebut aja benda itu jam waker, oke? Setelah berada di bawah, Evelyn langsung mematikan jam waker tersebut dan langsung pergi dari sana. Namun tiba-tiba, jam waker tersebut berbunyi lagi sehingga membuat Evelyn ketakutan. Bahkan dari belakangnya muncul sosok hitam yang sangat aneh. Untungnya itu hanyalah mimpi. Berganti ke Roy, Angeline, dan Bimo. Mereka sedang berada di perpustakaan dan sedang membahas hasil gambar yang ditangkap oleh Roy. Roy melaporkan hasil gambar tersebut kepada Angeline dan Bimo. Karena gak tahu kenapa tiba-tiba gambarnya jadi blur. Namun tanggapan Angel sangatlah berguna, karena dia mempunyai kemampuan yang spesial, tidak biasa, bahkan supranatural. Angel mengatakan rumah itu nggak biasa, apalagi kamar mandinya. Dan disusul perkataan Roy yang akan menjadikan rumah itu sebagai bahan ekspedisinya. Sekarang berganti ke Evelyn yang akan siap-siap untuk berangkat ke kampusnya. Namun pada saat ia membuka pintu, nada dering tersebut berbunyi lagi, dan Evelyn pun segera mematikan jam waker tersebut. Tak diduga-duga, ternyata ada satu sosok berada jauh di belakang Evelyn. Dia melihat secara perlahan ke arah kanan untuk memastikan, namun tak ada satu orang pun di sana kecuali dia. Eits, dia belum menengok ke kiri. Sabar. Pada saat dia melihat ke arah kiri, terlihat ada satu sosok menyeramkan dengan mata menyala. Namun tiba-tiba, untungnya Evelyn masih berpikiran positif dan cepat-cepat pergi dari sana. Singkatnya, Evelyn sudah berada di kampus dan materinya telah selesai. Namun sebelum pulang, Evelyn mampir ke perpustakaan. Dan ternyata di sana juga sudah ada Bimo. Bimo bertanya, "Gimana? Betah gak tinggal di sana?" Kemudian Evelyn menjawab, "Baik-baik aja kok." Ya, di sana Evelyn juga menceritakan kejadian semalam. Dia mimpi buruk dan dari mimpi Evelyn, Arya, dan Maya sering banget ketakutan. Dan siang pun berganti malam, yang dimana Arya kebelet pengen ke kamar mandi. Dia udah mencoba merayu kakaknya agar menemani dirinya ke kamar mandi. Namun kakaknya menolak. Alhasil dia harus ke kamar mandi sendirian. Di sini Arya masih ragu-ragu untuk ke kamar mandi. Apalagi saat menuruni anak tangga, dia melihat satu sosok yang muncul di bawah. Arya berteriak sekeras-kerasnya hingga pada akhirnya kakaknya yaitu Maya juga sudah ada di sana. Kemudian Arya bertanya kepada kakaknya, "Kakak mau kemana?" Kakaknya pun menjawab, "Kamar mandi." Arya pun langsung mengikuti kakaknya. Namun pada saat Arya membuka pintu kamar, pintu tersebut macet dan tak bisa dibuka, hingga terdengar suara aneh dari jauh yang membuat Arya semakin ketakutan. Dan akhirnya, pintu bisa dibuka. Arya pun masuk ke dalam dan mencari kakaknya. Namun sialnya bagi Arya, pada saat sudah berada di dalam, Maya tidak ada di sana. Lantas kemana perginya dia? Karena kebelet yang sudah tak bisa ditahan lagi, Arya pun memberanikan diri untuk masuk dan menyalakan lampu yang ada di sana. Ya, namanya juga film horor. Lampu tersebut kembali mati dan pada saat Arya menyalakan kembali saklar tersebut, lampu di kamar mandi itu tak menyala lagi. Dan tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang langsung mengejar Arya. Arya makin panik dan berteriak sekencang-kencangnya. Apalagi pintu tersebut kembali macet, untungnya Evelyn segera membuka pintu dan langsung menyelamatkan Arya.
Evelyn mengecek ke lantai 1, karena nada dering dari benda tersebut kembali berbunyi. Apalagi di bawah sana sudah ada Maya yang duduk diam di kursi sambil memegang jam weker tersebut. Evelyn langsung menghampiri Maya dan ya pada saat Evelyn mendekati Maya tiba-tiba muncul sosok aneh yang langsung menyerangnya. Lagi-lagi ternyata itu hanyalah mimpi. Singkatnya sekarang Evelyn sudah berada di kampus, tepatnya di perpustakaan. Evelyn menceritakan kejadian semalam tentang mimpinya dan kejadian-kejadian yang dialaminya. Bahkan Evelyn berpikir bukan cuma dia dan kedua adiknya doang yang tinggal di sana, tapi ada orang lain juga. Hingga pada akhirnya, Roy mengusulkan untuk tinggal 1 hari di sana dan mereka pun menyetujui usulan dari Roy. Malam pun tiba, mereka telah sampai di rumah Evelyn, dan Bimo menyuruh mereka untuk mencari kamar masing-masing. Sekarang diperlihatkan Roy yang sudah berada di dalam kamar dan akan beristirahat. Namun tadi sangka terdengar suara keras yang muncul dari kamar mandi. Roy langsung membuka pintu kamar mandi, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Dan pada akhirnya, muncul anak kecil yang langsung keluar dari kamar Roy. Roy mengira itu adalah Arya yang tiba-tiba masuk ke kamarnya dan langsung keluar. Karena penasaran, Roy pun mengikuti Arya. Berganti ke Angel yang terbangun, dan karena merasa ada yang aneh, dia pun langsung mengambil handphonenya, kemudian memotret objek di kamar itu. Dan pada saat Angel mengecek hasil gambar tersebut, ternyata di sana juga ada foto dirinya yang sedang tertidur pulas. Lantas siapa yang memotret dirinya pada saat ia tertidur? Kembali ke Roy yang sedang mengikuti Arya sampai ke hutan. Arya terus saja berjalan menjauhi lokasi rumahnya, dan Roy terus saja mengikuti Arya sampai-sampai ia tersandung. Tak disangka-sangka, ternyata sosok tersebut sudah berada di belakang Roy. Roy mulai merasakan hal aneh hingga pada akhirnya ia melihat ke arah samping, dan tiba-tiba sekarang giliran Bimo yang menjadi korban. Dia melihat Maya yang sedang berdiri dan menatap tajam ke arahnya. Dan kemudian Maya langsung pergi. Karena sifat Maya yang aneh, Bimo langsung mengikuti Maya hingga keluar rumah. Tapi sebelum hal itu terjadi, Roy langsung menghubungi Evelyn bahwa adiknya Maya bertingkah laku aneh dan berjalan ke arah luar. Sekarang aku lagi ngikutin Maya, ujar Roy. Evelyn sempat tak percaya kalau yang menelpon itu adalah Roy. Kemudian dia tersadar jika yang menelponnya adalah Bimo, jadi siapa yang sedang tidur di sampingnya? Evelyn sempat memberanikan diri untuk melihat ke arah samping dan membuka selimutnya. Kembali ke Angel yang sedang berada di suatu tempat seperti gudang. Ia melihat satu perempuan yang jongkok dengan arah pandangan yang menghadap tembok. Dan pada saat Angel mendekatinya, tiba-tiba Angel dibuat kaget dan takut setakut-takutnya. Ia mencoba untuk kabur dari tempat itu namun tak bisa. Kaki Angel dipegang oleh makhluk tersebut hingga membuatnya pingsan. Berganti ke Bimo yang sekarang sudah berada di bawah pohon besar, sambil mencari keberadaan Maya. Namun tiba-tiba muncul sosok aneh yang langsung mendekatinya. Bimo tak bisa berbuat banyak, kemudian dia langsung pingsan. Kembali ke Evelyn yang sekarang sudah berada di kamar mandi. Dan entah apa yang dipikirkannya, mengapa di kondisinya yang sekarang dia malah masuk ke kamar mandi. Sedangkan tempat tersebut lebih angker dibandingkan tempat yang lain. Ada sih beberapa tempat yang lebih angker, contohnya gudang. Tapi nggak usah dipikirin, kita lanjut ke ceritanya aja. Oke? Pada saat melihat sosok tersebut, Evelyn terjatuh dan sosok itu mulai mendekati dirinya. Sempat mengira jika Evelyn akan diserang, namun ternyata Evelyn dibawa flashback ke masa lalu dan diperlihatkan pasangan yang sedang membicarakan tentang hubungannya. Kita perkenalan terlebih dahulu. Ini namanya Aldi, dan ini adalah Nagita, calon istrinya Aldi. Singkatnya nih, mereka telah sampai di rumahnya Aldi, dan langsung menghampiri ibunya. Tujuan utama Aldi datang ke sana adalah untuk membicarakan tentang hubungannya dan meminta restu dari ibunya. Namun jawaban ibunya sangatlah berbeda dengan harapan Aldi. Meskipun Aldi telah menjelaskan bahwa Nagita sedang mengandung anaknya, tapi tetap saja,
Ibunya tak peduli. Bahkan ia langsung pergi meninggalkan mereka. Bu, jadi Nah, singkatnya lagi nih. Pada saat mereka sarapan, Aldi berbicara kepada ibunya bahwa dirinya ada tugas di luar kota dan akan menitipkan Nagita di sini. Namun ibunya lagi-lagi tidak merespon dengan jawaban yang positif. Ibunya menolak mentah-mentah rayuan dari Aldi. Tapi mau tidak mau Nagita harus menginap di sini sampai Aldi pulang. Sebelum berangkat, Aldi memberikan hadiah kepada Nagita dan ternyata isi dari kado tersebut adalah jam waker yang sudah ada dari awal sejak Evelyn masuk ke rumah itu. Ini lagi-lagi saya peringatin, saya nggak tahu benda itu namanya apaan, jadi saya nyebutnya jam waker aja. Terus kenapa nggak di-search ke Google aja bang? Ya kan saya juga udah bilang dari awal, nggak ada kuota mas. Bikin teksnya pas lagi nggak ada kuota. Oke, lanjut. Besoknya Aldi sudah siap untuk berangkat. Namun sebelum itu, dia berpamitan terlebih dahulu kepada ibu dan calon istrinya. kasih ya. Singkatnya malam pun tiba, dan di sini Nagita merasakan sakit di perutnya. Ya, kemungkinan waktunya telah tiba untuk melahirkan. Namun di sini Nagita tak sengaja memecahkan vas. Ibunya Aldi pun marah semarah-marahnya hingga mendorong Nagita sampai jatuh ke bawah dan membuat dirinya tewas. Iya sih, ngerti ra? Wah itu guti turun-turun. Dasar mantu gak tahu diri. Ibunya Aldi pun panik dan menyuruh Egi untuk menolongnya. Ibu menyuruh Pak Egi untuk mengambil horden hitam untuk menutupi jasad dari Nagita. Singkatnya Pak Egi sudah berada di hutan dan mulai menguburkan jasad Nagita. Di sana juga sudah ada ibunya Aldi dengan tatapan tanpa dosa. Kisah flashback itu pun telah selesai, satu persatu di antara mereka telah mulai sadar dan langsung menuju lokasi dikuburnya jasad Nagita. Setelah sampai di sana, mereka langsung bekerja sama untuk membantu jasadnya Nagita. Dimulai dari Bimo yang akan membawa kain kafan, Roy yang akan membawa cangkul, dan Angel yang akan membawa Pak Ustadz dan warga. Proses pengambilan jasad atau kerangka dari Nagita akan dipindahkan dan dikuburkan dengan layak. Singkatnya, jasad dari Nagita telah selesai dikuburkan. Setelah itu, orang-orang yang ada di sana langsung pergi, kecuali Evelyn. Pada saat ia melihat ke arah samping, muncul arwah Nagita yang tersenyum ke arahnya, disusul dengan Bimo yang menghampiri Evelyn dan mengajaknya pulang. So, cerita pun selesai. Gimana? Puas gak sama jalan cerita filmnya? Oh ya, sebelum video ini berakhir, ada beberapa kata yang mau saya katakan, dan sekaligus memperjelas isi dari alur cerita ini. Si Bimo ini ternyata mempunyai hobi yang berbau horor. Bahkan dia mempunyai komunitas yang aneh di kampusnya, yaitu komunitas pencari setan. Ya, mungkin anggotanya adalah Angeline, Roy, Bimo, dan Evelyn. Dan saya salut juga sama perjuangannya Evelyn untuk menghidupi kedua adiknya. Maksudnya menghidupi itu kayak menafkahi kedua adiknya sampai mereka besar. Oke, mungkin sampai di sini aja. Dan jika kalian suka dengan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya mohon pamit, dah.